Bayangkan, setelah lebih dari 20 tahun Nabi Muhammad SAW berdakwah, menghadapi penolakan, hinaan, pengusiran, bahkan percobaan pembunuhan, akhirnya saat itu tiba. Tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah SAW bersama 10.000 pasukan bergerak menuju kota yang dulu pernah mengusirnya, Mekah Al-Mukarramah. Tapi yang luar biasa adalah, Fathu Makkah bukanlah sekadar kemenangan militer. Ia adalah kemenangan hati, akhlak, dan peradaban. Mari kita gali pelajaran-pelajaran penting dari peristiwa agung ini. Pertama, kemenangan tanpa pertumpahan darah besar. Pasukan muslimin memasuki Mekah dengan hampir tanpa perlawanan. Tidak ada pembantaian, tidak ada balas dendam massal. Justru yang ada adalah kedamaian. Ini memberi pesan kuat. Kemenangan terbesar bukanlah menaklukkan kota dengan pedang, melainkan menaklukkan hati manusia. Kedua, kesabaran dan strategi Nabi SAW. Rasulullah tidak terburu-buru. Ia sabar menunggu momentum. Setelah hijrah, beliau membangun kekuatan di Madinah, menjalin perjanjian, dan menjaga kesepakatan Hudaybiyah. Baru setelah Quraisy melanggar perjanjian itu, kesempatan emas datang. Dari sini kita belajar, kemenangan besar butuh kesabaran, strategi, dan waktu yang tepat. Ketiga, pemaafan yang luar biasa. Bayangkan orang-orang Quraisy yang dulu menyiksa, mengusir, bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Kini berdiri tak berdaya. Mereka tahu secara logika saatnya balas dendam. Tapi Rasulullah SAW berkata, "Pergilah, kalian semua bebas." Satu kalimat yang meruntuhkan ego Quraisy dan sekaligus mengikat hati mereka untuk mencintai Islam. Pelajaran besar, kekuatan sejati bukan pada membalas dendam ketika kita bisa, tetapi pada memaafkan ketika kita mampu menghukum. Keempat, pembersihan Ka'bah dari berhala. Ketika masuk Ka'bah, Nabi SAW menghancurkan berhala-berhala yang memenuhi sekelilingnya sambil membaca, "Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan." Ka'bah kembali kepada fungsi sucinya, rumah ibadah Allah Ta'ala sebagaimana dulu didirikan oleh Nabi Ibrahim. Ini mengajarkan bahwa reformasi sejati bukan menciptakan yang baru, melainkan mengembalikan sesuatu pada tujuan asalnya yang murni. Kelima, strategi rekonsiliasi sosial. Rasulullah tidak menghapus seluruh struktur Quraisy. Misalnya, kunci Ka'bah tetap dipegang oleh keluarga Bani Syaibah. Tugas memberi minum jamaah tetap pada keluarga yang dahulu menanganinya. Hanya orientasinya saja yang diubah, dari jahiliyah menuju Islam. Ini pelajaran penting bagi masyarakat. Perubahan besar sebaiknya tidak merobohkan seluruh tatanan, melainkan mengubah arah dan nilainya ke jalan yang benar. Keenam, Islam menyebar bukan dengan paksaan, tapi dengan akhlak. Banyak tokoh Quraisy, termasuk Abu Sufyan, akhirnya masuk Islam bukan karena takut pada pedang, tetapi karena kagum pada akhlak dan kebesaran jiwa Nabi SAW. Dan yang terakhir, sikap rendah hati Nabi SAW. Meski meraih kemenangan besar, Rasulullah SAW tidak masuk Mekah dengan kesombongan. Beliau menundukkan kepala di atas untanya, penuh rasa syukur dan tawadu kepada Allah Ta'ala. Ini mengajarkan kita, sebesar apapun keberhasilan, jangan lupa untuk tetap rendah hati. Kesimpulannya, Fathu Makkah bukan sekadar penaklukan kota. Ia adalah puncak kesabaran, strategi, akhlak, dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Dari sini kita belajar, menang bukan hanya dengan kekuatan, tapi dengan kesabaran dan momen tepat. Kemenangan sejati adalah ketika kita bisa memaafkan. Reformasi berarti mengembalikan sesuatu pada fitrahnya. Dan keberhasilan sejati tidak membuat kita sombong, tapi semakin tawadhu kepada Allah Ta'ala. Inilah sebabnya Fathu Makkah disebut sebagai kemenangan terbesar dalam sejarah Islam. Kemenangan yang bukan hanya merubah arah bangsa Arab, tapi juga arah sejarah dunia.